أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji kita panjatkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita panjatkan segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat salam kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dengan bimbingan dari Nabi kita, ajarannya yang baik. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Saya ucapkan kepada kawan-kawan dari para remaja, ahlan wa sahlan wa marhaban. Selamat datang di salah satu tempat mulia atau tempat yang paling mulia di muka bumi ini. Dan jujur saja, kami merasa bangga. Yang pertama kali kami melihat wajah kawan-kawan, kami merasa bangga karena biasanya kami pengajian. Yang hadir adalah siapa biasanya? Orang-orang yang sudah tua. Tapi subhanallah, kali ini anak hadir di depan teman-teman yang insya Allah umurnya tidak terlalu jauh dengan kami. Padahal ini adalah hari yang kayaknya tambah sulit lagi untuk datang ke pengajian, datang ke seminar atau datang ke kajian. Hari Minggu, waktunya orang jalan-jalan, refreshing. Maka sekali lagi saya ucapkan marhaban kepada para pemuda yang selalu dipuji-puji oleh Nabi SAW, karena masa muda adalah masa keemasan seseorang, yang begitu ketika seseorang mampu menjadikan masa mudanya sebagai masa muda yang baik, dia akan memberi pengaruh yang begitu besar bagi agama, ya, dan juga bagi bangsa. Maka ketika saya kesini dan melihat teman-teman, yang pertama kali anak ingin sampaikan adalah antum tidak salah jalan, antum tidak salah memutuskan untuk hadir di tempat ini. Tadi saja sebelum kami kesini, kami tinggal di area komplek Islamic Center dekat Masjid Al-Marzuq. Ketika kami mau keluar, mau lewat jalan biasa yang menuju ke lampu merah, subhanallah, nggak bisa lewat. Saya sempat bingung, ada apa ini? Ramai sekali, ya, ada penjagaan segala macam, banyak juga warga. Kemungkinan ada acara, ya, ada acara sosial, ya, untuk warga. Wallahu a'lam acaranya apa. Akhirnya kami ambil jalur yang lain. Islamic Center antum tahu ya, tempat isinya kumpul orang-orang hari Minggu, mau jajan, mau jalan-jalan, mau refreshing. Subhanallah, antum malah duduk di sini. Maka yang pertama kali anak ingin sampaikan kepada antum, ikhlaskan niat lillahi ta'ala. Bersihkan hati ini dari segala bentuk macam kotoran dan penyakit. Jangan sampai antum pengorbanan yang begitu besar di pengajian ini, meluangkan waktu, meninggalkan teman-teman antum yang sebaya, yang ngajaknya ke hal yang lain yang bisa saja boleh, bisa saja tidak boleh, ya.
hal yang bisa bermaslahat ataupun bisa bermadarat, tapi antum malah memilih di sini. Maka ingin Ana sampaikan juga bahwa pada kesempatan hari ini kita tidak mencari keuntungan duniawi sedikit pun, tidak ada. Di pengajian seperti ini dan pengajian-pengajian yang lain, pembicara itu tidak bagi-bagi uang, tidak bagi-bagi sembako, atau tidak bagi-bagi hadiah. Pembicara itu hanya menyambung lidah dari sabda-sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang dibagi-bagi, yang kemudian diistilahkan oleh Nabi kita sebagai warisan para Nabi. Kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, innama warrathul ilma. Para ulama itu pewaris para nabi, dan para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham. Jadi kita tidak nyari dinar dan dirham di sini, tidak nyari emas maupun perak, tidak nyari rupiah maupun dolar, tidak. Kita sedang mencari meraup apa yang Allah jadikan sebagai ilmu bermanfaat, agar kita termasuk orang yang andil merasakan manfaat dari ilmu tersebut. Maka setelah mengingatkan teman-teman untuk ikhlas lillahi ta'ala, ya. Yang kedua, tentang tema yang sedang kita bahas, ya. Judulnya sedikit mungkin agak-agak ya, barangkali sebagian mengira kok nyeleneh sekali, pengajian kok judulnya apa salahnya mencintai lawan jenis. Maka sebelum salah paham, di kajian ini kita tidak akan membahas bagaimana tips-tips ya, mencintai lawan jenis, ya, atau bagaimana agar kita berhasil dalam membangun hubungan dengan lawan jenis. Tidak ya. Tidak ada. Bagaimana kita sukses punya pasangan ya, di sekolah atau di pekerjaan. Tidak. Kita sedang tidak membahas tips-tips itu, tapi insya Allah yang akan kita bahas di sini adalah kita ingin menyadarkan, termasuk saya pribadi juga, ini nasihat untuk saya dan juga kawan-kawan, menyadarkan apa sih hakikat cinta itu, bagaimana Islam memandang rasa cinta, dijadikan seperti apa cinta itu. Sebelumnya Anda minta mungkin kawan-kawan di sebelah sini, di tengah, tidak apa-apa, agar tidak terlalu serong, ke tengah sini, geser sedikit. Oke. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita bahas materi ini, saya ingin awali dengan satu kisah. Salah satu kisah cinta yang bisa jadikan kisah cinta terbaik, karena pemerannya adalah laki-laki dan wanita terbaik di muka bumi ini, termasuk yang terbaik dan termulia. Jangan harap ya kisah itu adalah kisah Romeo dan Juliet, bukan ya. Kisah Rama dan siapa? Rama dan Sinta ya, bukan. Kisah ini adalah tentang salah seorang sahabat yang mulia, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dan pemeran wanitanya adalah wanita yang paling mulia juga di antaranya, yaitu putri dari Nabi kita yang mulia, Fatimah bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita perlu mengutip atau membahas kisah ini? Kita tahu bahwasanya Fatimah adalah wanita terbaik. Fatimah itu buah hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk yang sangat disayangi oleh Nabi. Fatimah itu
putri terakhir, putri paling muda di antara putri-putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya beberapa putri, dari ibunda kita Khadijah radhiyallahu taala anha. Yang paling besar itu namanya siapa? Zainab. Yang nomor 2 adalah Ruqayyah. Yang ketiga adalah Ummu Kulthum. Yang kesemuanya wafat sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya wafat sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, disebutkan seperti itu. Tetapi yang keempat, Fatimah ini paling muda dan paling lama, bahkan mengalami wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi sempat wafat sebelum Fatimah radhiyallahu taala. Nah, Fatimah itu termasuk yang disayang karena setiap kali Fatimah datang, Nabi lagi duduk, Fatimah itu selalu membuat Nabi sumringah. Kalau Nabi lagi duduk di samping Ka'bah atau di sekitarnya, atau di samping Masjid Nabawi di Madinah, karena beliau tinggalnya lebih lama di Madinah. Ketika Fatimah datang, Nabi itu tidak sungkan-sungkan untuk bangun dari tempat duduknya, menyalami Fatimah, memeluk Fatimah dan mencium Fatimah. Saking sayangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia lagi duduk-duduk, Nabi tidak segan-segan untuk menyambut Fatimah. Nah, pernah suatu ketika Fatimah datang, Nabi dudukkan di sampingnya, samping kanan beliau. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisiki Fatimah. Bisikan yang pertama membuat Fatimah sedih. Menangis. Kemudian bisikan yang kedua membuat Fatimah sumringah dan tertawa. Ketika Aisyah bertanya kepada Fatimah, awalnya Fatimah tidak mau cerita kepada Aisyah. Aisyah istrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ibu sambung berarti ya, ibu sambungnya Fatimah. Karena Fatimah ibu kandungnya adalah Khadijah. Ketika Aisyah bertanya kepada Fatimah, apa yang dibisikkan? Kepo Aisyah, penasaran, kenapa kamu sampai tertawa, sampai nangis? Fatimah awalnya tidak mau cerita ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Tapi ketika Nabi SAW sudah wafat, baru Fatimah mau cerita. Fatimah bercerita bahwa ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membisikkan bahwa tahun dibisikinnya Fatimah adalah tahun wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi cerita kepada Fatimah bahwasanya biasanya malaikat Jibril itu datang kepadaku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk mengajakku tadarus dan murojaah Al-Quran 1 tahun sekali di bulan Ramadan. Tapi tahun ini malaikat Jibril datang 2 kali untuk ngajak saya murojaah Al-Quran dengan malaikat Jibril 2 kali. Dan kata Nabi SAW, saya tidak melihat tanda-tanda ini kecuali karena sudah dekat ajalku. Jadi saya sebentar lagi mau wafat. Itu yang membuat Fatimah sedih. Namun Nabi SAW juga mengabarkan kepada Fatimah, mau tidak kamu nanti menjadi orang pertama yang mau menyusulku? Fatimah langsung senang. Jadi setelah wafatnya Nabi SAW, dari keluarganya yang segera menyusul menyusul Nabi adalah Fatimah. Nabi juga menjanjikan bahwasanya Fatimah nanti akan menjadi pemimpin semua wanita di surga. Ini yang membuat Fatimah senang. Maka tidak ada alasan lagi untuk kita tidak melihat bagaimana kehidupan Fatimah radhiyallahu taala dan juga suami beliau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Itu dimulai ketika sebelumnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu datang melamar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikahi Fatimah. Jadi termasuk teman paling dekat Nabi itu kan Abu Bakar dan juga Umar radhiyallahu anhu. Subhanallah, ketika mereka berdua datang, sebagaimana disebutkan dalam suatu hadis yang sahih, bahwasanya datang Abu Bakar dan Umar kepada Rasulullah untuk meminang Fatimah.
Dan jelas mereka mau sekali menjadi menantunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal mereka sudah menjadi mertuanya Nabi ya. Abu Bakar sudah menjadi mertuanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pengen juga jadi menantunya Nabi. Gimana ceritanya? Abu Bakar itu anaknya sudah dinikahi oleh Nabi, yaitu siapa? Anaknya Abu Bakar. Hah? Siapa namanya? Tadi disebut Aisyah. Ahsan. Aisyah radhiyallahu taala itu dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Nabi adalah menantunya Abu Bakar. Nah sekarang giliran Abu Bakar pengen jadi menantunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melamar Fatimah. Subhanallah, Abu Bakar dan Umar datang bergantian. Pertama Abu Bakar ditolak oleh Rasulullah. Ya. Yang kedua, Umar setelah itu tahu Abu Bakar ditolak, Umar maju datang. Dan Umar juga ditolak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Dan ini diceritakan oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya keduanya ditolak karena usia. Nabi bilang ke Abu Bakar dan Umar, maaf, Fatimah masih terlalu muda. Padahal setelah itu ada salah seorang kerabatnya Ali bin Abi Thalib tahu kejadian ini. Kerabatnya Ali atau budaknya mungkin, wallahu a'lam. Intinya dari orang terdekatnya Ali tahu kisah Abu Bakar dan Umar melamar Fatimah tapi ditolak oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini langsung bingung orang ini. Kenapa kok Abu Bakar? Orang sekelas Abu Bakar ditolak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang sekelas Umar ditolak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, berarti Nabi ini tidak pengen yang wah-wah sekali ya, man, untuk menjadi menantunya. Padahal Abu Bakar disepakati oleh para ulama, seluruh sahabat nomor satu yang paling mulia adalah Abu Bakar. Setelahnya Umar. Tapi kok Nabi tidak mau? Oh, berarti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan mantu yang cocok dengan Fatimah. Siapa orang ketiga yang terbaik setelah Abu Bakar dan Umar? Ya, orang ini langsung paham, Ali, udah pasti Ali. Maka orang ini langsung mendatangi kepada Ali, wahai Ali, kenapa kamu nggak lamar Fatimah? Ali ini sebenarnya keluarga dekatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ini putra dari pamannya Nabi, ya, putra dari pamannya Nabi. Pamannya Nabi siapa? Abu Thalib. Abu Thalib punya putra namanya Ali bin Abi Thalib. Artinya Ali siapanya Nabi? Kalau dalam hubungan nasab, anaknya paman berarti siapanya kita? Nah, Masya Allah. Mas Azhar nih. Ya. Sepupu. Jadi sepupu itu tidak terlalu jauh ya jaraknya ya. Satu letting, satu derajat kalau dalam silsilah nasab. Ya. Nabi putranya Abdullah, Ali putranya Abu Thalib. Abdullah dan Abu Thalib kakak beradik. Ya, satu bapak, yaitu Abdul Muttalib. Dekat sekali dengan Nabi SAW, tapi Ali termasuk masih sangat muda. Ya, bahkan ketika Nabi SAW mengumumkan kenabian dan kerasulannya, ya, Ali itu masih sangat muda sekali, masih sangat belia sekali. Nah, ketika Nabi punya putri Fatimah, bisa dikatakan umurnya Ali itu seleting dengan Fatimah. Nah, Ali tidak punya apa-apa. Dia sahabat yang mulia, termasuk as-sabiqin al-awwalin yang masuk Islam pertama kali. Tapi Ali bukan orang yang kaya raya seperti Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar, Masya Allah, kita tahu kisahnya dulu Abu Bakar sering membeli budak. Bukan untuk dijadikan budak, tapi dibebaskan. Karena budak-budak tersebut disiksa oleh orang-orang kafir, dibeli. Dibelanjakan hartanya Abu Bakar. Umar juga kaya, sama. Ya. Abu Bakar dan Umar seringkali kita dengar kisahnya mereka berdua selalu rebutan kalau mau sedekah. Selalu balapan. Tapi Umar tidak pernah bisa mengalahkan Abu Bakar. Ya, pernah suatu ketika Umar sedekah setengah hartanya, dia pikir dia sudah bisa mendahului amalannya Abu Bakar, ternyata dia tahu Abu Bakar menyedekahkan semua hartanya, 100% dari hartanya, diinfakkan di jalan Allah karena keimanan dia. Maka Umar bilang, saya tidak bakal bisa ngedahului Abu Bakar dalam amal soleh. Makanya beliau disebut Abu Bakar As-Siddiq, dijuluki salah satu sahabat yang paling mulia. Itu pun dua-duanya ditolak oleh Rasulullah. Makasih orang ini bilang, Ali, kenapa kamu
ngelamar Fatimah? Ali bilang, saya nggak punya apa-apa. Saya nggak punya apa-apa. Saya malu. Ya, kayaknya nggak berani gitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam manusia terhebat, Fatimah putri terhebat. Saya nggak punya apa-apa. Maka si orang ini meyakinkan kepada Ali, Ali, kamu maju, kamu pasti diterima. Ini orang ini bisa yakin 100%. Kenapa? Karena Abu Bakar yang lebih kaya daripada Ali ditolak. Umar yang lebih mulia daripada Ali juga ditolak. Harusnya kalau misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencari menantu yang paling mulia, yang paling soleh, Abu Bakar nomor 1. Tapi kok buktinya Abu Bakar ditolak? Maka Nabi SAW bukan mencari hal seperti itu, tapi Nabi mencari selain soleh dan juga mencari yang paling cocok dengan Fatimah, yaitu dari mulai seumuran. Yang jelas ya, kalau orang menikah antara laki-laki dan perempuan menikah dengan umur yang tidak terlalu jauh, akan mudah bagi mereka untuk membangun, kalau kita sebut apa ya, chemistry. Untuk membangun chemistry itu lebih mudah, lebih gampang. Tapi subhanallah, Ali akhirnya memberanikan diri datang kepada Rasulullah SAW, masuk rumah, duduk di depan Nabi SAW, sudah dipersilahkan masuk. Tapi Ali bin Abi Thalib tidak berani ngomong sepatah kata pun. Tidak berani ngomong sepatah kata pun. Diem saja. Ya karena tadi ya, dari kondisinya Ali bukan siapa-siapa. Keluarganya Nabi, tapi dia bukan orang kaya, bukan orang yang terpandang dan lain sebagainya. Tapi ya Masya Allah, Ali adalah salah seorang sahabat yang sangat soleh. Ditanya oleh Nabi SAW, kamu mau apa wahai Ali? Ya. Maja abik alaka hajah, punya urusan apa? Kalau kita ditanyai seperti itu, seandainya kita datang ke calon mertua kita, ya bingung ya, jawab apa? Begitu juga Ali, bingung mau jawab apa, diem terus. Nabi SAW langsung paham. La'allaka ji'ta takhtubu Fatimah. Oh, kamu mau ngelamar Fatimah ya? Kata Nabi SAW seperti itu. Kemudian Nabi SAW mendengar jawaban dari Ali yang malu-malu bilang, "Na'am, iya, wahai Nabi, aku mau melamar Fatimah." Kemudian Nabi SAW tanya kepada Ali, "Wa hal indaka min syai' tastahillu habi?" Kamu punya apa untuk dijadikan mahar? Nah, mahar salah satu yang disyariatkan dalam pernikahan untuk diberikan kepada calon istri. Kata Ali, la wallah ya Rasulullah, aku tidak punya apa-apa. Nabi SAW keingat bahwasanya Ali itu punya baju perang. Ya. Ma fa'alta atau ma fa'alat dir'un sallahtukaha. Apa yang terjadi dengan baju perangmu yang sudah aku berikan, yang pernah aku jadikan sebagai senjatamu, atau dirah bisa juga dijadikan sebagai senjata ya, istilah senjata atau tameng, senjata perang. Kemudian Ali bilang, walladzi nafsu Ali biyadihi, demi zat yang jiwanya Ali berada di tangannya, yaitu demi Allah, innaha la hutamiyah, itu cuman baju perang dari bangsa Khutamiyah, dari salah satu tempat yang memang suka bikin baju perang atau suka bikin senjata perang. Ma qimatuha arba'atu darahim, harganya cuma 4 dirham wahai Nabi. Ya, dirham itu mata uang di zaman Nabi SAW yang terbuat dari apa? Dari apa? Dari perak. Kalau yang terbuat dari emas namanya apa? Dinar. Nah, ini bukan dinar harganya, tapi 4 perak, 4 dirham perak, yang harganya tidak terlalu mahal. Kemudian Nabi SAW, ya sudah, aku nikahkan kamu dengan Fatimah atas mahar baju perang atau senjata perang Khutamiyah tadi yang seharga cuma 4 dirham. Subhanallah. Nabi SAW menolak Abu Bakar dan Umar, menerima Ali yang hanya bisa memberikan kepada Fatimah mahar barang seharga 4 dirham saja. Subhanallah. Setelah itu, ketika mau nikah, Nabi SAW menyiapkan ya, barang-barang pernikahannya, acara-acara pestanya,
dengan hal-hal yang juga sederhana, tidak kalah sederhana. Apa itu? Nabi SAW memakaikan Fatimah sebuah gamis dari bludru, kain bludru, sederhana sekali. Kemudian sasarahannya mungkin ya boleh dikata seperti itu. Yang lainnya adalah cuman kendi dari suatu alat atau wadah untuk menyimpan air. Kemudian bantal dari kulit, wisadatu adim atau adam dari kulit. Kemudian isi dari bantal itu sendiri hashuha idkhir. Idkhir itu isi bantalnya, ya, bantalnya kulit, lapisan atasnya itu kulit. Isinya, kalau sekarang bantal isinya apa? Kapas. Nah, Nabi SAW isi bantal tersebut dengan idkhir, yaitu rerumputan, tanaman-tanaman, ya, yang dimasukkan ke dalam bantal tersebut, tapi punya wangi-wangian. Jadi seadanya dimasukkan ke dalam bantal tersebut. Itu saja untuk acara-acara pernikahan putrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Siapa yang membawa agama ini? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang mensyariatkan nikah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang mengajarkan orang-orang untuk menikah, mengajak orang-orang untuk menikah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi putrinya sendiri harusnya, kalau kita boleh bayangkan, harusnya pernikahannya yang paling wah. Tapi dari cerita ini, calonnya dari orang biasa, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Acaranya biasa, maharnya biasa, subhanallah. Maka di sini kita paham bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan kita untuk menjadikan sebuah tujuan dari setiap cinta yang ada adalah pernikahan. Kita lihat dulu dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar. Ya. Abu Bakar ketika cinta kepada Fatimah. Ketika Abu Bakar mau melamar Fatimah, Abu Bakar berarti cinta sama Fatimah enggak? Punya perasaan sama Fatimah enggak? Punya. Apa yang dilakukan Abu Bakar? Tidak membiarkan rasa cinta tersebut. Langsung mencari solusi dari cinta tersebut yang diajarkan oleh syariat, yaitu menikah. Abu Bakar maju, pengen menikahi Fatimah, cara yang halal. Tapi qadarullah ternyata ditolak sama calon mertuanya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar juga punya perasaan dengan Fatimah, putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sama, mereka tahu jalan satu-satunya untuk menyelesaikan atau menjadi solusi sebuah cinta, perasaan cinta adalah menikah. Maka dia maju melamar Fatimah, qadarullah ditolak juga. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Tidak mempermasalahkan latar belakang Ali dari sisi ekonomi. Tidak mempermasalahkan maharnya, yang penting ada harta yang bernilai meskipun tidak terlalu mahal diberikan kepada calon istri sebagai mahar. Nabi terima. Acara pernikahannya pun biasa-biasa saja. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menjelaskan bahwa tujuan utamanya adalah menghalalkan sebuah rasa cinta dengan jalan yang sudah diberikan jalannya oleh syariat, yaitu pernikahan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya ma'syaras syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj." Barang siapa yang mampu di antara kalian untuk ba'ah, yaitu berhubungan suami istri, berjima, atau juga hal-hal yang berikutnya, menafkahi istri dan lain sebagainya, falyatazawwaj, maka menikahlah. Pertanyaannya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sabda ini, apakah Nabi bilang, tapi siapa yang tidak mampu maka pacaran dulu? Nabi ngomong kayak gitu enggak? Enggak. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaum. Siapa yang tidak mampu untuk melakukan pernikahan, misalnya tidak mampu karena biaya nikahnya, atau belum mampu karena
perlu menafkahi, belum punya pekerjaan, masih pelajar kayak kita misalnya, ya teman-teman. Atau yang lainnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyarankan kecuali sesuatu yang bisa memotong rasa cinta tersebut. Jadi cinta itu jangan malah dipupuk, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi memerintahkan untuk fa'alaihi bisawm, berpuasalah. Dan puasa ketika seseorang syahwat perutnya dikosongkan, itu syahwat, mohon maaf, kemaluannya juga ikut kosong. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sarankan puasa? Karena berpuasa bisa memotong rasa syahwat itu, rasa cinta itu. Seseorang ketika sudah kenyang, perutnya kenyang, apa yang dia pikirkan setelah itu? Kemaluannya pengen dikenyangkan. Dan kemaluan ini tidak bisa dikenyangkan kecuali dengan cara yang benar. Dalam syariat hanya kepada pasangan yang sah, yaitu istri. Atau kepada budak. Ini sekarang tidak ada budak. Ya. Hanya istri. Kalau tidak punya istri, ya udah, potong rasa cinta tersebut, potong syahwat tersebut dengan cara apa? Dengan cara berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa ini bisa menjadi tameng, kata Nabi, untuk memotong rasa syahwat itu. Nabi di sini Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyalahkan, tidak mengingkari rasa cinta itu. Cinta bisa saja datang, karena memang cinta adalah sesuatu yang naluri, sesuatu yang alamiah. Bahkan bahaya kalau tidak ada rasa cinta. Kita patut bersyukur manusia itu punya rasa cinta. Kalau boleh dibilang, kalau tidak ada rasa cinta, Ana tidak bakal berdiri di sini, tidak bakal bisa duduk di tengah-tengah antum. Tidak ada Ana, antum juga tidak ada. Maksudnya bagaimana? Kalau tidak ada cinta, tidak ada keturunan, antum nggak bakal lahir. Kita semua terlahir karena ada rasa cinta antara suami dengan istri, antara ayah dan ibu kita. Barulah kita bisa terlahir. Makanya cinta itu sesuatu yang naluri, sesuatu yang normal, sesuatu yang diizinkan oleh syariat. Maka seseorang harus paham betul ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Hubbiba ilayya minad dunya an-nisa wa tib wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah." Nabi SAW pernah mengatakan, dijadikan diriku cinta terhadap dua hal dari urusan dunia ini. Yang pertama adalah wanita, yang kedua adalah minyak wangi. Artinya Nabi SAW tidak memungkiri bahwasanya dirinya juga cinta dengan perempuan, suka dengan perempuan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala izinkan Nabi SAW untuk menikah lebih dari satu. Bahkan khusus untuk Nabi boleh menikah sampai 10 istri Nabi SAW. Itu syariat khusus untuk Nabi. Meskipun yang dinikahi semua adalah wanita-wanita yang sudah berumur, bahkan mayoritas janda yang sudah tua. Perawan satu-satunya yang dinikahi oleh Nabi SAW hanya Aisyah radhiyallahu taala. Tapi Nabi tidak memungkiri bahwasanya Nabi cinta wanita. Sehingga di sini kita juga tidak boleh mengingkari cinta itu ada. Memiliki perasaan kepada seorang, baik laki-laki maupun perempuan, itu wajar pada dasarnya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia memiliki akal dan hati yang bisa membuat atau menciptakan sebuah perasaan. Kita bisa sedih, senang, bahagia, cinta, benci, marah, dan lain sebagainya. Itu semua hal yang lumrah. Maka di sini kita perlu mengetahui bagaimana ketika cinta itu memang diakui di dalam Islam, bagaimana Islam mengatur cinta ini. Maka ikhwas sekalian dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, rasa cinta itu ada dua macam. Cinta dalam bahasa Arab namanya hubbun. Ha, ba bertasydid. Hubbun. Atau pakai alif lam, al-hubbu. Atau bisa juga dengan masdar yang lain, istilah yang lain, al-mahabbah. Antum sering dengar kata al-mahabbah. Al-mahabbah ini lebih masyhur lagi daripada kata al-hubb. Mahabbah, cinta. Cinta itu ada dua macam. Yang pertama, ya, yang kita bahas ini cinta antara laki-laki dan perempuan, ya, antara lawan jenis. Ya. Kalau cinta sesama, ya,
kita tahu ya, boleh kita mencintai sesama kalau dilandasi karena persaudaraan, karena keimanan, ya. Karena cinta laki-laki boleh ya. Karena cinta misalnya teman-teman yang laki-laki ini jangan dibayangin macam-macam ya. Kita cinta karena sesama muslim, sesama mukmin ya. Bahkan kita diperintahkan untuk saling mencintai ya, sesama mukmin. Tapi yang sedang kita bahas adalah perasaan cinta antara lawan jenis, laki-laki dan perempuan. Cinta yang pertama adalah seseorang yang Allah Subhanahu wa taala titipkan perasaan cinta di dalam hatinya. Kemudian dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia menundukkan pandangannya. Seseorang cinta itu kan biasanya dimulai dari indera kita, sebelum dari hati kita. Misalnya saya fulan, ada fulanah. Saya si fulan ini bisa cinta kepada fulanah. Sebelum perasaan itu muncul, dimulai dari apa? Indera kita. Bisa dari mata atau dari telinga. Ya. Kita lihat atau kita mendengar. Kita mendengar misalnya, kita diceritain, ada fulanah, katanya cantik misalnya, katanya baik, katanya solehah misalnya, dan lain sebagainya. Itu bisa timbul, si fulan ini cinta kepada fulanah. Atau dengan cara yang kedua, yaitu dengan melihat. Nah, ini yang lebih sering. Kita lagi, sebelumnya tidak ada pikiran apa-apa, tiba-tiba melihat salah seorang wanita yang qadarullah dia tidak menutup wajahnya, ya. Dari wajah dulu, dari wajahnya. Cantik misalnya, Masya Allah. Ya, kita belum membahas masalah hukum menutup wajah ya, bagi wanita ya. Itu urusannya beda. Ya, sekarang kalau misalnya kita sudah terlanjur melihat wajah seorang wanita kemudian cinta, maka macam cinta yang pertama adalah seseorang ketika dia melihat wanita dan dia cinta, dia sayang, langsung ada perasaan dalam hatinya, dia langsung bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu menundukkan pandangannya. Jadi dia bertakwa kepada Allah, ingat kepada Allah. Cintanya tidak dilarang, tapi bagaimana sikap kita kepada rasa cinta tersebut? Yang paling pertama, seseorang ketika dia melepaskan pandangannya dengan jelalatan terus memandanginya, itu sudah pasti salah. Tapi kalau pandangan yang hanya yang pertama, yang tidak sengaja kita memandang, pandangan yang pertama itu masih dibolehkan sama Allah Subhanahu wa taala, tidak apa-apa. Yang kedua itu yang dari syaitan. Maka jangan kita lanjutkan pandangan tersebut. Ya, setelah itu kita langsung menundukkan pandangan. Kemudian seseorang tersebut apabila dia mendapati cara, orang kan kalau sudah cinta pengen memiliki apa yang dia cintai, ya. Dia sudah melihat seorang wanita, atau sebaliknya wanita melihat laki-laki kemudian cinta. Setiap dari laki-laki dan wanita tersebut ingin memiliki. Maka apa jalan satu-satunya seseorang bisa memiliki apa yang dia cintai atau seseorang yang dia cintai? Itu yang kita sebutkan tadi, apa? Menikah. Ketika dia bisa menikah, maka menikah. Ketika dia bisa menikah, maka menikah. Nah, antum misalnya nih. Ini sekarang kelas berapa nih, teman-teman? Kamu kelas 11. 11 itu berarti kelas 2. Ya, kelas 2 SMA ya. Kelas berapa? 11 di kelas 11 semua. Ada yang lebih di atas lagi, kelas 12. Kelas 12. Udah siap nikah belum? Belum kan? Belum siap nikah. Nama antum siapa apa? Tadi nama antum siapa? Noval. Nama antum siapa? Christian udah siap nikah belum? Belum. Di kelas 11. Antum udah siap nikah belum? Udah siap nikah belum? Maka untuk antum yang wanita tidak bisa tanya ini, kita nanya ke yang laki-laki saja. Kalau antum belum siap nikah, satu-satunya saran, ya sudah, hapus rasa cinta tersebut. Tidak ada pilihan lain.
cinta yang pertama tadi timbul, kalau kita bisa melanjutkan, mau dilanjutkan, rasa cinta itu mau dipupuk terus, satu-satunya jalan cuma satu yang dibolehkan, menikah. Tapi tadi saya tanya antum belum siap menikah. Maka satu-satunya jalan adalah putus rasa cinta itu. Hapus jauh sejauh-jauhnya. Kalau mencintai sebatas dia sebagai seorang mukminah, sebagai dia seorang muslimah, maka tidak apa-apa. Tapi kalau sudah bicara soal perorangan, oh saya cinta kepada seorang mukminah yang namanya Fulanah misalnya. Namanya siapa? Zainab misalnya. Saya cinta kepada Zainab. Bukan cinta sebagai seorang mukminah yang lainnya, enggak. Tapi cinta sebagai seorang namanya Zainab. Nah kata para ulama, sebagaimana yang diajarkan oleh Islam ini, kalau tidak bisa menikahi si Zainab, maka putus rasa cinta itu. Hilangkan, buang sejauh-jauhnya. Kenapa? Karena demi Allah, ketika kita biarkan rasa cinta itu, maka akan berubah menjadi macam cinta yang kedua. Macam cinta yang kedua itu adalah cinta yang memalingkan seseorang dari hal yang bermanfaat bagi dia. Atau sering disebut dalam bahasa Arab al-ishq. Ain, shin, qaf. Ishqun. Itu satu level di atas cinta biasa. Atau boleh kita artikan mabuk cinta. Al-ishq ini langsung kita bahas ya. Penyakit yang kedua ini dianggap sebagai penyakit oleh para ulama. Dianggap sebagai penyakit. Termasuk Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya, ya, beliau sering membahas tentang penyakit-penyakit hati, diantaranya Tibbun Nabawi. Ya, beliau juga membahas penyakit-penyakit hati. Di antara penyakit hati adalah al-ishq. Tapi penyakit ini bukan sembarang penyakit, tidak seperti penyakit-penyakit lainnya. Tidak seperti penyakit dengki, penyakit hati yang lainnya, penyakit benci atau penyakit zahir, penyakit badan. Ya, sakit gigi atau sakit pusing, tidak seperti penyakit-penyakit lainnya kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Penyakit ini ketika dibiarkan tumbuh, ya, ini yang tirainya agak sedikit buka, bisa dikencengin lagi. Yang ketika cinta ini dibiarkan saja, dipupuk terus tumbuh, susah bagi para dokter untuk bisa menyembuhkan penyakit ini. Maka antum ketika punya rasa ini, tadi Nabi SAW bilang, yang mampu menikah. Kalau belum mau menikah atau belum mampu menikah, puasa. Buang jauh-jauh penyakit ini. Buang jauh-jauh rasa cinta ini. Kenapa? Karena kalau dipupuk terus, dia akan membesar. Seperti halnya penyakit kanker. Ketika dibiarkan sampai ke stadium-stadium berikutnya, susah untuk disembuhkan. Maka penyakit ishq ini ketika dibiarkan, seseorang akan mabuk cinta. Seseorang akan mabuk cinta. Dan mabuk cinta ini ketika dibiarkan disebut oleh para ulama hukumnya menjadi haram. Kenapa? Karena sangat parah sekali. Di antara penyakit-penyakit mabuk cinta ini kadang-kadang juga didasari oleh sebuah gambar. Ya, sekarang zamannya zaman informasi, teknologi, informasi yang benar-benar sangat maju sekali. Ana yakin dari semua yang hadir di sini tidak ada yang tidak punya handphone. Semua punya handphone. Punya handphone enggak, Christian? Setelah itu, ana yakin semua yang punya handphone pasti punya aplikasi media sosial. Siapa di sini yang udah punya Facebook? Angkat tangan. Nggak punya? Nggak punya? Instagram tapi punya. Facebook mungkin udah jadul. Instagram yang sudah kemajuan. Instagram minimalnya Instagram punya. Atau enggak deh. Kalau Instagram, Facebook mungkin terlalu bebas. Yang sedikit agak privasi misalnya. WhatsApp misalnya. Atau WhatsApp. Punya enggak? Punya. Dari WhatsApp saja kita bisa melihat ada bilah namanya status. Dari status bisa saja kita pencet kemudian terlihat ada wajah seorang lawan jenis. Yang laki-laki bisa melihat wanita,
yang wanita bisa melihat laki-laki. Seseorang ketika senang melihat foto-foto ini, yang disebut oleh para ulama namanya ishqus suwar. Ketika melihat gambar-gambar seperti itu mudah tergantung dan tertambat hatinya. Kemudian kalau dia terus-teruskan, ya pikirannya terus dibayangi dan dia tidak mencoba untuk menghilangkan, dialihkan dengan hal yang lain, dia akan mabuk. Sehingga dia akan mulai aneh sikapnya. Yang biasanya lapar langsung cari makan, nggak peduli, lapar nggak peduli. Ngantuk pun nggak peduli, bisa langsung seger, aneh. Biasanya orang ngantuk tidur dia nggak, malah cari informasi tentang fulana atau si fulan dan lain sebagainya. Makanya ini disebut dengan ishqus atau disebut ishq, penyakit yang kalau dibiarkan maka ini bisa berbahaya. Dan orang-orang yang terkena penyakit ini, kata Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, adalah orang-orang yang hatinya kosong dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau boleh kita sederhanakan, orang-orang yang suka punya banyak waktu kosong tapi digunakan untuk rebahan. Kalau udah kosong, udah ada kegiatan misalnya belajar sudah, ngerjain tugas sudah, disuruh orang tua sudah, bantu kerjaan orang tua sudah, kemudian dia rebahan saat hati itu kosong dan dia tidak gunakan untuk mengisi hal-hal yang bermanfaat, apalagi berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baca Quran, ikut pengajian, dengarkan kajian-kajian, rekaman-rekaman ustadz di YouTube misalnya. Kalau tidak diisi dengan hal-hal yang bermanfaat, mudah sekali setan memasukkan penyakit ini. Maka ketika kita tahu bahwasanya penyebabnya adalah karena hati ini yang kosong dari sesuatu yang bermanfaat atau sesuatu yang berkaitan dengan zikir kepada Allah, maka satu-satunya jalan adalah kita menjadikan hati kita orang yang selalu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi orang yang tidak membekali hatinya dengan keikhlasan dan ketakwaan, maka mudah saja dia terkena penyakit ini dan juga jatuh pada hal yang lebih berbahaya setelah itu, yaitu yang tidak dihalalkan oleh Allah, zina. Yang tidak dihalalkan oleh syariat Islam, yaitu perzinaan. Sudah pernah dengar kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam? Pernah dengar? Apa di antara ujiannya Nabi Yusuf? Hafal? Tahu? Di antara ujian? Pernah ditinggal sama kakaknya satu. Pernah gampangnya dibuang lah sama kakak-kakaknya. Terus dia ada lagi ingat ujiannya Nabi Yusuf apa lagi? Nabi Yusuf ini salah satu teladan dalam kesabaran. Ketika diuji, dari kecil diuji sampai dewasa diuji. Kecil diuji, kakak-kakaknya yang hasad kepada dia membuang dia. Sebelumnya diceritakan juga ibu tiri dia juga pernah memfitnah Yusuf karena kegantengan Yusuf, karena keimutannya Yusuf ketika kecil. Kakak-kakaknya juga yang ngiri membuang dia. Setelah itu dijual oleh seorang aziz, seorang menteri. Kemudian sempat dirawat. Ketika muda, sudah beranjak dewasa, diuji lagi. Di antaranya adalah tadi, digoda oleh istrinya menteri, Imro'atul Aziz. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam sudah berada di dalam suatu ruangan, tiba-tiba istri sang menteri, yang diceritakan juga tidak kalah cantiknya, Nabi Yusuf ganteng, menutup pintu, wa ghallaqatil abwab wa qalat haytalak. Kata si wanita tadi, haytalak, kemari.
disebutkan bahwasanya si Imratul Aziz ini sudah bersiap-siap ingin didekati oleh Yusuf alaihissalam. Hai talak, kemari sini Yusuf. Dan jelas Nabi Yusuf bisa melihat wajahnya, bahkan mungkin sebagian auratnya sudah tersingkap. Nabi Yusuf kalau tertarik normal. Tadi kan kita bilang manusia punya rasa cinta, punya rasa nafsu syahwat. Tapi subhanallah, Nabi Yusuf tahu ini bukan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Si wanita ini adalah wanita yang sudah menikah. Nabi Yusuf pun tidak bisa menikahi si wanita tersebut. Nabi Yusuf potong. Lalu sebelumnya Nabi Yusuf sudah ada rasa-rasa. Disebutkan dalam Al-Quran, walaqad hammat bihi, si wanitanya sudah pengen, wa hamma biha, laki-lakinya Nabi Yusufnya juga sempat pengen. Laula ar-ra'a burhana rabbi. Nah, disinilah peran kalau kita pandai mengisi hati kita dengan hal-hal yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah mudah bagi kita untuk meninggalkan cinta-cinta yang terlarang ini. Meninggalkan cinta-cinta yang terlarang ini. Kalau seandainya Nabi Yusuf tidak melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, tidak menyadari dalam hati dan pikirannya akan keagungan Allah Subhanahu wa taala, nur, cahaya yang Allah titipkan di dalam hatinya, lalu Allah Subhanahu wa taala palingkan Nabi Yusuf, dan Allah katakan apa alasannya kenapa Nabi Yusuf bisa berhasil meninggalkan hal ini. Innahu min ibadinal mukhlasin. Karena Nabi Yusuf termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas. Maka sebagaimana namanya ikhlas ya. Kalimat al-mukhlasin ini bisa bermakna Nabi Yusuf adalah hamba-hamba terpilih, termasuk juga maknanya termasuk hamba-hamba yang ikhlas. Ikhlas artinya memurnikan. Nabi Yusuf dimurnikan dan Nabi Yusuf memurnikan hatinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang kalau ingin terbebas dari penyakit ini, satu-satunya jalan adalah selalu membekali dan memberikan tameng dalam hati kita keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Isi hati dan pikiran kita dengan hal-hal yang bermanfaat, dan hal-hal yang paling bermanfaat adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhlas sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita tahu tadi ya bahwa isyq itu menjadikan seseorang menginginkan apa yang dia cintai, jalur satu-satunya adalah menikah. Kalau tidak bisa menikah, maka dia harus memotong perasaan tersebut, hilangkan jauh-jauh. Saya sedikit ingin ringkas atau rangkum ya beberapa yang tadi saya sampaikan. Yang pertama, kita pahami bahwasanya isyq atau mabuk cinta adalah penyakit. Antum harus yakin sepenuhnya 100% mabuk cinta adalah penyakit. Kalau cinta biasa yang tadi kita sebutkan al-hub, itu wajar, naluri, tabiat. Tapi kalau sudah berubah menjadi al-ishq, yang sudah membuat kita mabuk cinta dan kita tidak bisa menyalurkannya dengan hal yang benar, yaitu dengan menikah, maka kita anggap itu adalah penyakit. Ya. Penyakit ini, ishq ini, ya, ada yang halal, ada yang haram. Yang halal ketika sudah menikah. Ketika sudah menikah, kemudian kita mabuk cinta kepada istri kita, pasangan yang sah, maka silahkan kita mau berbuat apa saja dengan istri kita boleh, yang Allah Subhanahu wa taala halalkan. Tapi ketika kita tidak bisa melakukan hal yang halal, maka pilihan yang lainnya adalah yang haram, yaitu berzina dan lain sebagainya. Satu-satunya jalan, poin yang ketiga, satu-satunya jalan untuk menyembuhkan penyakit ishq ini adalah an-nikah. An-nikah itu adalah obat utama, kata Nabi SAW, man istata'a minkumul ba'ah, yang sudah punya syahwat ingin berhubungan suami istri, maka dia menikah. Fa in lam yastati' atau faman lam yastati' fa alaihi bisawm. Obat yang kedua adalah berpuasa. Artinya seseorang ketika tidak mampu merealisasikan rasa mabuk cinta dia dengan cara yang sah,
maka dia harus berpuasa. Berpuasa ini bukan hanya zahirnya saja, tetapi makna dari puasa tersebut juga harus kita wujudkan. Kita harus tampakkan dalam hati kita rasa putus asa terhadap apa yang kita cintai. Kita tahu kita masih kelas 11 SMA misalnya, kelas 2 SMA, masih kelas 3 SMA, belum juga kuliah, belum juga bekerja. Maka sudah, buat diri kita putus asa, tidak akan bisa memiliki apa yang kita cintai. Seandainya antum pernah punya perasaan dengan salah seorang fulana atau perempuan ya, hadirat yang sudah hadir di masjid ini punya perasaan dengan seorang fulan dan belum bisa menikah, langsung hadirkan. Udah, saya tidak mungkin bisa punya. Selesai. Agar kita tidak berharap, karena setiap kita tambah berharap, semakin mudah syaitan menggoda kita. Kemudian kita akan terbawa arus, mencari informasi segala macam, bahkan selalu melihat fotonya dan seterusnya, selalu ingin melihatnya. Maka itu semua sudah berubah menjadi tidak normal lagi, menjadi penyakit yang bisa saja haram, bisa saja kita berdosa. Kemudian ikhwas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang kadang-kadang sudah berusaha sebisa mungkin, ini yang jadi permasalahan. Kalau kita bisa memutus rasa cinta itu, alhamdulillah, selesai urusan. Tapi dalam beberapa kasus kita sudah berusaha ingin menghilangkan rasa cinta itu. Bayang-bayang si fulana, bayang-bayang si fulan sudah berusaha kita hilangkan, tapi terus datang. Maka kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, tidak ada pilihan kecuali kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar minta kepada Allah untuk disembuhkan dari penyakit ini. Kita sudah berpuasa, kita sudah mencoba melupakan dia, maka sudah kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang ikhlas dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah kabulkan. Insyaallah Allah mudahkan bagi dia untuk diselamatkan dari penyakit ini, ya, untuk diselamatkan dari penyakit ini. Ikhwas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya yang ingin Anda sampaikan adalah ini tambahan sebenarnya. Ini tambahan. Isyq ini selain bisa menjadi maksiat, bisa menjadi hal yang lebih parah lagi. Yaitu di antara dampak buruknya isyq atau mabuk cinta ini bisa menjadi sebuah maksiat, bisa menjadi lebih parah, yaitu syirik. Kok bisa? Yang pertama, maksiat. Ketika seseorang karena mabuk cinta ini, dia melepaskan pandangannya kepada yang dia cintai bebas, matanya jelalatan, melihat hal-hal yang haram, atau sampai melakukan hal-hal yang haram. Yaitu apa? Sampai berzina. Ini semua adalah maksiat. Belum lagi dampak-dampak efek sampingnya. Ketika dia mau meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala karena rasa cinta dia. Gara-gara cinta dia kepada seseorang, dia mau meninggalkan sholat. Dia mau meninggalkan omongan orang tuanya, tidak mau berbakti kepada orang tuanya. Malah lebih perhatian kepada yang dia cintai dari lawan jenis. Nah, ini parah, sudah parah sekali. Dan lebih parah dari itu, ketika seseorang sudah melakukan suatu kebaikan, niat tujuan utamanya adalah mengharapkan ridho dari yang dia cintai. Itu bisa berubah menjadi syirik. Meskipun syirik ini sendiri, ada yang syirik kecil, ada yang syirik besar. Syirik kecil adalah ketika seseorang beribadah, niatnya untuk dipuji, dilihat, disanjung oleh orang yang kita cintai. Ya, ketika kita sudah punya rasa cinta, pengen dipuji lah sama si fulana, pengen dipuji sama si fulan, pengen dilihat sama calon mertua misalnya. Nah, ini menjadi syirik kecil, riya. Yang lebih besar lagi syirik
akbar, syirik besar, yaitu ketika dia sudah memalingkan ibadah itu yang harusnya untuk Allah sepenuhnya untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah syirik besar. Nah, yang sekalian dalam Allah Subhanahu wa taala, sekiranya ya ini saja yang bisa saya sampaikan terkait tentang cinta tadi. Ana harap teman-teman memahami betul bahwa pada dasarnya cinta itu naluri, ya. Dan kalau kita bisa melanjutkan rasa cinta itu, maka jalan satu-satunya yang dihalalkan adalah menikah. Kalau belum bisa menikah, maka syariat memaksa kita untuk melepaskan rasa cinta itu, membuang sejauh-jauhnya. Jangan sampai menjadi penyakit yang mengakar pada diri kita, sehingga malah membuat kita melakukan sesuatu yang maksiat atau yang lebih parah dari itu. Dahulu ada seorang muadzin. Ini dikisahkan dalam kitab Sifatus Sofwah kalau tidak salah. Ciri-ciri orang-orang yang sofi, yang murni. Di situ disebutkan kisah-kisah orang-orang yang mulia dan kisah-kisah orang yang juga tercela agar dijauhi perangainya. Dulu di dalam kitab tersebut ada seorang muadzin. Dulu itu belum ada speaker ya, belum ada sound system, belum ada pengeras suara. Orang kalau mau adzan harus naik manjat dulu. Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu kalau mau adzan beliau naik ke salah satu rumah sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari kaum Ansor yang punya 2 lantai. Dia naik ke lantai yang kedua, manjat, kemudian adzan di tempat yang tinggi agar suaranya terdengar. Makanya seringkali Bilal itu bilang ke Nabi, wahai Nabi, kalau aku komat, kan komat harus di atas juga, tunggu aku sampai aku bisa menyusul shaf, karena memang harus naik rumah di luar masjid. Nah, di kisah ini sang muadzin naik ke sebuah menara untuk mengumandangkan adzan. Qadarullah, dia melihat seorang wanita. Yang wanita itu cantik. Dan disebutkan dalam kisahnya wanita itu sedang mandi. Barangkali dulu rumah-rumah dahulu belum banyak yang punya atap sehingga kelihatan. Subhanallah, dia nggak jadi adzan. Atau dia setelah adzan langsung turun, kemudian mendatangi wanita tersebut, mengetuk pintunya, langsung bilang, aku ingin menikahimu. Awalnya betul. Cinta ketika mau dilanjutkan, satu-satunya jalan yang halal adalah menikah. Dia bilang, aku ingin menikahimu. Ternyata wanita itu ketika membuka pintu, mengatakan, aku ini non-muslim. Dia seorang Nasrani atau Yahudi, intinya non-muslim, zimmi, yang ahlu zimmah. Dia bisa tinggal di sekitar kaum muslimin asalkan mau menjaga hak dan kewajiban. Kata si laki-laki ini nggak apa-apa, karena memang aslinya boleh menikahi seorang ahlu zimmah, menikahi seorang ahlul kitab. Laki-laki, kalau wanita tidak boleh ya. Wanita muslim, mukmin menikahi laki-laki yang non muslim tidak boleh. Tapi kalau laki-laki pada dasarnya kalau memang darurat boleh menikahi ahlul kitab, Yahudi maupun Nasrani, ya, umat Yahudi atau umat Nasrani boleh menikahi wanita dari bangsa mereka kalau memang bisa tetap menjaga agamanya. Tapi si wanita ini bilang, Ana tidak mau menikah kalau kamu masih dalam kondisi muslim. Subhanallah. Awalnya dia mencoba berusaha untuk menolak, tapi dia membiarkan rasa cinta itu, bayang-bayangnya masih berkeliaran di kepala dia. Sampai akhirnya dia bilang, ya, aku mau menikah dengan kamu sesuai dengan syaratnya. Akhirnya dia murtad. Dan dia murtad, subhanallah, dalam suatu kejadian sebelum menikah dia terjatuh dan mati. Terjatuh dari sebuah tempat yang tinggi, jatuh
kemudian mati. Dia dapat cintanya tidak, Islamnya pun terlepas dari agama dia, dari diri dia. Ini yang paling berbahaya. Ketika seseorang rasa cinta ini sudah mengarah kepada sebuah kemaksiatan, yaitu berzina, atau yang paling parah tadi, kisah tadi, sudah melepaskan agamanya, keimanannya sampai dia kufur. Wallahu taala alam bissawab. Selanjutnya ana persilahkan kepada teman-teman barangkali ada yang mau bertanya atau ingin diskusi. Silakan. Yang mau bertanya boleh pakai tulisan, boleh juga langsung. Gimana nih teman-teman? Ada yang punya masalah cinta? Tapi jangan tanya tips bagaimana mencintai lawan jenis ya, bukan. Bagaimana untuk menghilangkan rasa cinta itu? Ada yang mau bertanya? Silakan. Dari akhwat juga boleh. Dari ikhwan juga boleh. Misal saat menikah tidak bisa berzina, tidak boleh. Apa hukumnya? Ini boleh ya saya bahas ya. Dan ini pentingnya, bukan sesuatu yang vulgar atau yang jelek. Kita sedang membahas hukumnya. Apa hukumnya masturbasi misalnya? Dia nggak bisa nikah karena masih muda, belum punya pekerjaan. Dia juga takut zina misalnya. Apa hukumnya masturbasi? Kita sering disebut dengan onani. Bisa dari laki-laki, bisa juga dari perempuan. Apa hukumnya? Nah, menurut Kristen hukumnya apa? Haram. Yakin? Yakin apa? Mungkin haram. Apa masih ada keyakinan lain menurut anda? Ada yang mau menyangkal? Dan ini menjadi penyakit, menjadi musibah. Dan yang harus berhati-hati bukan hanya antum saja yang masih muda. Semua, termasuk saya juga harus berhati-hati dari musibah ini. Nah, kita harus tahu hukumnya, harus tahu bagaimana pandangan Islam. Harus tahu bagaimana pandangan Islam. Yang pertama, masturbasi hukumnya adalah haram. Masturbasi hukumnya adalah haram. Di antara dalil yang disebutkan oleh para ulama adalah Nabi SAW memerintahkan untuk menikah. Dan bagi yang tidak bisa menikah, Nabi tidak mengizinkan untuk, tidak mengarahkan untuk hal tersebut. Malah disuruhnya apa? Untuk berpuasa. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-7. Sebelumnya dari ayat yang ke-5. Ketika Allah menjelaskan tentang sifat-sifat orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung dan sukses. Selamat orang-orang yang beriman. Siapa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang selalu khusyuk dalam salatnya.
walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yang selalu berpaling dari semua kelalaian. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, selalu menunaikan zakat, membayar zakat yang wajib bagi mereka. Walladzina hum li furujihim hafizun, orang yang beriman adalah orang yang menjaga kemaluan mereka. Walladzina hum li furujihim hafizun, yang selalu menjaga kemaluan mereka, menahan dari hal-hal yang haram. Illa ala azwajihim, kecuali yang dihalalkan bagi mereka dari istri-istri mereka, au ma malakat aymanuhum, atau budak-budak mereka, fa innahum ghairu malumin, maka untuk istri dan budak-budak mereka tidak tercela. Laki-laki ketika punya istri menyalurkan pada istrinya atau menyalurkan pada budak perempuannya, maka tidak tercela. Faman ibtagha wara'a dzalik fa ulaika humul adun, dan barang siapa yang mencari selain dari itu, mencari solusi selain dari menikah kepada istri atau budak tadi, faulaika humul adun, maka merekalah orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang zalim, orang-orang yang berbuat salah. Maka pilihannya tadi menikah atau kepada budak tidak ada, atau berpuasa. Selain itu adalah perbuatan dosa. Sehingga seseorang harus tahu, ini bahayanya ketika seseorang membiarkan rasa cinta dia, membebaskan pandangan dia kepada lawan jenis. Bahaya sekali. Dan sekali lagi ini nasihat bukan untuk antum saja, untuk semua dari kita, termasuk anak. Saya juga manusia biasa. Ketika kita membebaskan pandangan kita kepada hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan terjadi kepada sesuatu yang bermaksiat. Maka seseorang yang menyalurkan syahwatnya, menyalurkan nafsunya kepada selain istri dan juga kepada selain budak, maka bisa dikategorikan sebagai orang yang berdosa. Tadi yang kita simpulkan, masturbasi sesuatu yang haram. Apalagi saat masturbasi dia sambil melihat ya wajah atau aurat-aurat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dikecualikan beberapa kondisi. Yang pertama, sebagian para ulama membolehkan ketika masturbasinya menggunakan tangan pasangan yang sah, tangan istri. Sebagian ulama membolehkan. Karena memang itu bukan sesuatu yang haram. Istri kita termasuk yang halal bagi kita. Barangkali sang istri lagi haid misalnya, lagi berhalangan, maka boleh saja hal tersebut. Tapi ketika memang sudah kelihatan mudaratnya, maka lebih baik ditinggalkan. Yang kedua, sebagian ulama ada yang membolehkan kalau memang benar-benar darurat. Kalau memang benar-benar darurat. Tapi ini masih khilaf ya di antara para ulama. Karena batas daruratnya itu bagaimana? Seseorang ketika dia benar-benar takut jatuh pada zina, benar-benar sudah mentok, sudah di puncaknya, di antara para ulama ada yang membolehkan. Tapi tetap kita sadari bahwasanya hukum asalnya adalah haram. Sehingga seorang jangan bermudah-mudahan dalam hal ini. Dan kita tidak tahu sejujur apa kita dalam kondisi darurat itu. Maka kalau nasihat saya, lebih baik tinggalkan sebisa mungkin musibah ini, yaitu al-istimna dalam bahasa Arab atau yang sering kita dengar dengan istilah masturbasi. Karena ini termasuk dampak buruk dari sebuah cinta, nafsu yang terus dibiarkan tidak pada tempatnya. Allah Ta'ala alam bisawab. Ada pertanyaan lain sebelum kita tutup? Baik, sekiranya cukup ya. So, kalau boleh sedikit saya tambahkan, teman-teman, di antara aktivitas yang baik adalah seperti hal ini, menuntut ilmu. Jadi ketika antum punya kekosongan, kegiatan yang kosong, isi dengan kajian-kajian. Ini salah satu hal yang bisa mendistraksi perasaan-perasaan cinta kita yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, kita masih belajar, kita masih mempersiapkan diri, ya, kita masih belum mempunyai sumber nafkah dan lain sebagainya, maka persiapkan diri dengan cara memupuk ketakwaan kita di pengajian-pengajian. Kami sendiri punya pengajian rutin di Masjid Al-Marzuq Islamic Center, ya, setiap malam Kamis ba'da maghrib. Ada juga di Masjid Umar Al-Irsyad, itu yang rutin. Ya, maka teman-teman barangkali ada yang mau mencari kegiatan positif bisa mengikuti pengajian seperti itu, atau bisa mengadakan kajian sendiri. Ya, barangkali sekarang mungkin istilah rohis, rohani Islam sudah tidak ada ya, atau masih ada? Masih ada. Ya, saya sempat dengar ya sudah banyak dilarang kegiatan-kegiatan seperti ini karena sempat banyak isu teroris dan lain sebagainya. Maka selama kalau kita jadikan kegiatan seperti ini adalah kegiatan yang baik, antum semangati. Kalau sekarang yang hadir banyak dari teman-teman rohis, adakan kajian-kajian, undang ustadz-ustadz siapapun yang antum pengen. Ya, antum melihat ada ustadz yang bagus misalnya, antum datangkan untuk pengajian di masjid atau di musola, kegiatan untuk para siswa. Yang kedua, jaga pandangan. Yang laki-laki jaga pandangan, yang perempuan jaga pandangan. Kalau boleh saya sarankan untuk siswi-siswi, karena memang model sekolah-sekolah kita digabung antara laki-laki dan perempuan, padahal sebenarnya tidak boleh. Ya, laki-laki dan perempuan digabung, para ulama banyak yang melarang. Kadang-kadang kita tidak punya wewenang untuk memisahkan. Yang bagus itu dipisah kelas laki-laki dan perempuan. Tapi kalau sudah darurat seperti ini, saya sarankan untuk wanita jangan duduk di depan. Lebih banyak menutup diri, duduk di belakang. Laki-laki yang di depan. Ya, dalam sholat pun, shaf yang paling bagus untuk laki-laki paling depan, yang paling bagus untuk wanita paling belakang, karena paling menjaga dari fitnah. Yang ketiga, selain menjaga pandangan, menutup aurat. Laki-laki auratnya yang disepakati oleh para ulama dari mulai bawah pusar sampai di atas lutut. Ya, jadi di bawah pusar sampai di atas lutut itu disepakati para ulama untuk ditutup. Lebih dari itu ditutup lebih bagus. Karena kadang-kadang ya anggota tubuh yang lain juga bisa membuat fitnah. Untuk wanita, seluruh badan dia adalah aurat. Disepakati oleh para ulama seluruh badan dia adalah aurat kecuali dua hal yang khilaf, yaitu telapak tangan dan juga wajah. Ya. Wajah sebagian para ulama mewajibkan untuk ditutup dengan cadar, sebagian lagi mengatakan sunnah sesuai dengan dalilnya masing-masing. Kalau saya pribadi lihat dari kebutuhan. Kalau memang kita ya, memiliki paras yang bisa memfitnah, saya sarankan untuk ditutup ya, dengan masker atau dengan kerudung atau dengan cadar. Itu bagus, anjuran. Kalau memang seorang tahu bahwasanya wajahnya bisa menjadi fitnah. Dan itu ya kadang-kadang menjadi fitnah ini atau istilah kecantikan ini juga relatif ya. Menurut sebagian ini cantik, sebagian tidak cantik. Ternyata yang dikatakan tidak cantik menurut sebagian yang lain cantik. Maka sekali lagi, intinya adalah menjaga jangan sampai dirinya menjadi fitnah ya, dengan cara melepaskan hal-hal tersebut dipandang oleh orang lain. Yang selanjutnya, hindari sejauh mungkin bersentuhan dengan lawan jenis. Hindari bersentuhan dengan lawan jenis. Ketika ada kerumunan, keramaian, jangan ikut bergabung ketika itu ada campuran laki-laki dan perempuan. Bersalaman pun tidak boleh kalau bukan mahramnya. Ya, termasuk yang ingin saya ingatkan, mohon maaf, bersalaman dengan guru pun tidak boleh kalau kita sudah baligh dan guru itu bukan mahram kita. Siswa laki-laki tidak boleh bersalaman dengan guru wanita karena kita sudah baligh dan dia bukan mahram. Siswa wanita atau siswi tidak boleh bersalaman dengan guru laki-laki karena kita sudah baligh dan guru tersebut bukan mahram kita. Ya, boleh kita sampaikan ketika mau diajak salaman, kita sampaikan kepada guru, maaf Pak, Bu, bukan mahram. Karena hukumnya jelas di dalam syariat. Kita beriman bahwasanya syariat mengharamkan bersentuhan antara lawan jenis yang bukan mahramnya. Meskipun dia guru.
Bukan berarti kita menghilangkan rasa sopan kita tetap sopan, tetap beradab. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya melarang, maka kita tinggalkan. Ini pesan-pesan dari saya untuk menjaga rasa cinta kita, jangan sampai jatuh pada hal yang haram, jaga pandangan, dan jangan sampai bersentuhan dengan lawan jenis, pupuk diri kita dengan menuntut ilmu, pengajian-pengajian yang baik, ya, yang bisa menambah keimanan kita, menambah kedewasaan agama kita, dan seterusnya. Hadir, insya Allah itu yang bermanfaat daripada mengikuti kegiatan-kegiatan yang banyak madaratnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsiran. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk orang-orang yang terhindar dari dosa, dari fitnah, dari syahwat-syahwat yang haram. Kita terhindar dari fitnah-fitnah wanita, kita terhindar dari fitnah-fitnah lawan jenis. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.